Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Hari ini senang sekali saya Pak Margito bertemu kalian semua pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran matematika. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, siapkan dulu alat tulisnya, buku paketnya, kemudian buku catatan, sehingga nanti pas ada materi yang penting yang Pak Guru sampaikan, kalian bisa pause videonya dulu, kemudian kalian catat, sehingga nanti saat kalian perlukan untuk persiapan ulangan, kalian bisa membaca atau mempelajarinya kembali. Baiklah anak-anak, mari kita lanjut, masih bersama Pak Margito. Tulus ikhlas berbakti untuk negeri. Adapun materi pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk nanti materi berikutnya secara utuh dalam bab ini kita akan belajar perkalian, pembagian, dan hitung campur bilangan bulat. Baik, marilah kita fokus, konsentrasi, tinggalkan yang lain-lain dulu. Kita fokus ke pembelajaran ya. Baik. Nah, di bab pertama kalian sudah belajar tentang bilangan bulat, konsep bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat. Nah, misalnya ada soal negatif 3 ditambah 5, maka hasilnya adalah kalian buat garis bilangan seperti ini. Negatif 3 itu kan dari 0 kemudian ke negatif 3, ini garisnya negatif 3. Kemudian jika ditambah, maka dari ujung negatif 3 ini dia mengarah ke kanan 5 langkah. Maka hasilnya adalah selisihnya ini. Nah ini dia. Maka hasilnya adalah 2. Jadi negatif 3 ditambah 5 itu adalah 2. Kemudian bagaimana kalau negatif 2 ditambah negatif 2? Negatif 2 kalau ditambah maka lanjut ya, begini. Tambah lanjut. Ya, tambahnya negatif 2 maka ke kiri lagi. Ya, maka negatif 2 ditambah negatif 2 menjadi negatif 4. Baik, lanjut. Pengurangan bilangan bulat. Ingat ini, lihat konsep ini. 5 dikurangi 3, 2. 5 dikurangi 2, 3. Berarti nambah 1 ya hasilnya. 5 dikurangi 1, 4. 5 dikurangi 0, 5. 5 dikurangi negatif 1, maka menjadi 6. Nah, karena nambah 1. 5 dikurangi negatif 2, 7. Bagaimana kalau 5 dikurangi negatif 10? Bagaimana hasilnya? Kalau 5 dikurangi negatif 27, maka 5 dikurangi negatif 10 sama dengan 15. Betul sekali. Jadi kalau ada negatif ketemu negatif, maka berubah menjadi positif. 5 dikurangi negatif 10 sama dengan 15. Perhatikan konsep berikutnya. 3 dikurangi 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. 1 dikurangi 1, 0. Nah, lihat ini turun 1, turun 1, turun 1. Kalau 0 dikurangi 1, maka negatif 1. Negatif 1 dikurangi negatif 1, negatif 2. Ya karena ngutang lagi nih 2 kali ya. Nah, kemudian negatif 2 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 3. Jadi ini ngutang lagi, maka jadi 3. Bagaimana kalau negatif 6 dikurangi negatif 7? Iya, betul, negatif 13. Betul sekali anak-anak. Tepuk tangan. Lanjut. Nah, lihat konsep lagi berikutnya. Kalau negatif 2 dikurangi negatif 4, negatif 6, udah tahu tadi ya. Kemudian negatif 2 dikurangi negatif 3, itu negatif 5. Negatif 2 dikurangi negatif 2, negatif 4. Negatif 2 dikurangi negatif 1, negatif 3. Negatif 2 dikurangi 0, maka negatif 2. Negatif 2 dikurangi negatif 1, maka menjadi negatif 1. Bagaimana? Ya, tadi kan sudah kita tahu bahwa jika negatif ketemu negatif seperti ini, maka hasilnya positif. Jadi dia punya utang 2 dibayar 1, jadi tinggal 1 utangnya. Nah, negatif 2 dikurangi negatif 2, maka 0, habis. Negatif 2 dikurangi negatif 3, ingat negatif ketemu negatif menjadi positif. Maka seperti negatif 2 ditambah 3, maka hasilnya 1. Bagaimana yang ini?
negatif 10 dikurangi negatif 15. Nah ingat, kalau negatif ketemu negatif ini kan jadi positif, maka negatif 10 dikurangi negatif 15 itu sama dengan negatif 10 ditambah 15, maka hasilnya 5. Betul sekali anak-anak. Baik, kita lanjutkan dengan latihannya sekarang. Latihan soalnya. Ini latihan soalnya di halaman 30. Ada soalnya Pak Guru mau bahas contohnya, nanti sisanya kalian kerjakan di rumah ya sendiri ya. Baik. Ini ada soal nomor 1A, negatif 8 ditambah negatif 11. Maka negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Negatif 8, negatif 11, maka hasilnya negatif 19. Oke. Kemudian yang 1C, negatif 105 dikurangi negatif 45. Ingat, negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi negatif 105 ditambah 45 hasilnya negatif 60. Oke. Kemudian yang nomor 3, Ares menyelam di derawan untuk melihat keragaman biota laut. Mula-mula Ares ingin menyelam pada kedalaman 0,4 dam di bawah permukaan laut. 20 menit kemudian dia bergerak naik sejauh 20 dm. Berapa meter ke dalam Ares sekarang? Nyatakan dalam bilangan bulat negatif. Nah, untuk menjawab soal cerita ini harus diuraikan dulu, dipahami dulu soalnya ya. Diketahui kedalaman awal Ares 0, kedalaman itu ditunjukkan dengan negatif ya. Negatif atau minus 0,4 dam. Itu kalau dijadiin meter, maka 4/10 kali 10. Kenapa kali 10 Pak Guru? Ya, dam itu di atasnya meter, maka kali 10. Nah, kali 10 sama dengan minus 4 meter. Jadi 0,4 menjadi 4 meter ya. Kemudian naik 20 dm. 20 dm itu di bawahnya. Jadi 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter. Ya. 2 meter ya naik. Karena naik maka positif. Ditanya kedalaman sekarang. Jadi negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2 meter. Baik, mengerti ya? Nanti, nah sekarang ini yang tugas rumah halaman 30, yang 1A. Negatif 5 ditambah 3, punya utang 5 dibayar 3, maka utangnya tinggal 2 atau negatif 2. Yang C, negatif 25 ditambah negatif 105. Nah, positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif 25, negatif atau dikurangi 105, maka menjadi negatif 130. Yang H, 80 dikurangi dalam kurung negatif 90, negatif ketemu negatif, maka jadi positif. Kalau 80 tambah 90 maka 170. Bagaimana? Lanjut. Nah, ini yang ketiga. Dalam sebuah permainan, pemain dinyatakan lolos di babak final jika nilai yang ditulis 100. Kalau mau lolos 100, ya. Dalam permainan tersebut dimungkinkan bahwa seorang pemain memperoleh nilai negatif. Untuk 6 kali bermain, Omar memperoleh nilai berturut-turut negatif 75, 80, negatif 40, 50, 90, dan negatif 35. Tentukan jumlah nilai Omar dan apakah dia lolos? Mari kita bahas. Ini cara bahasnya. Nih. Jadi yang ditanya adalah jumlah nilai Omar, apakah dia lolos atau tidak. Kita tambahkan negatif 75 ditambah 80, hasilnya 5. Kemudian 5, ini positif ketemu negatif, itu jadi negatif. 5 dikurangi 40, maka negatif 35. Ditambah 50 jadi 15. Ditambah 90 105. Dikurangi, ya ini kan positif ketemu negatif, itu kan dikurangi. Ya 105 dikurangi 35 jadi 70. Omar tidak lolos ke final karena syaratnya lolos harus 100. Iya, anak-anak. Baik, nomor satu lagi ya. Amis mengunjungi Raja Ampat di Papua. Di sana tidak lembu Majuro hobinya menyelam di bawah laut. Amis menyelam sampai kedalaman 13 meter saat penyelaman pertama. Saat itu Amis menjumpai beberapa fauna laut, misalnya penyu. Kemudian Amis berpindah ke tempat dan menyelam kembali sampai kedalaman 25 meter untuk melihat terumbu karang. Berapa perbedaan kedalaman penyelaman pertama dan kedua? Yang ditanya perbedaan, selisih. Jadi dikurangi ya, lihat. Yang pertama negatif atau minus 13 meter, yang kedua minus 25 meter. Selisih artinya dikurangi. Jadi
negatif 13 dikurangi negatif 25. Caranya negatif 13 ditambah 25, karena negatif ketemu negatif maka jadi positif. Jadi selisihnya adalah 12 meter. Ingat, tidak boleh lupa ya. Ting. Baik anak-anak, begitu saja untuk pembelajaran hari ini. Latihan soal 2.1 halaman 30 silahkan kerjakan yang 1B dan nomor 2. Kemudian yang tugas rumah 2.1 kerjakan 1B, 1F, nomor 2 dan nomor 4. Untuk lebih jelas lihatlah di Google Classroom. Demikian saya Pak Guru sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan.